Oke, kita lanjut ke materi hibridisasi ya. Nah, untuk hibridisasi, sebenarnya dalam kimia ya, kalau saya pelajari yang selalu saya tekankan bahwa ketika molekul terbentuk gitu ya, ada proses yang terjadi di situ ya. Jadi kalau prosesnya terjadi, berarti ada dua kemungkinan gitu. Yang tadinya dari atom, kan misalnya ini atom ya, saya gambar atomnya tuh kayak misalnya ya bola aja ya. Atau atomnya misalnya atom H gitu ya, dia ingin membentuk dengan atom H temannya lagi gitu ya. Jadi membentuk H2 nantinya ya ketika mereka bersatu menjadi H2 gitu. Kan H yang di sebelah kiri dan kanan mereka memiliki konfigurasinya masing-masing kan ya. Jadi ini satu S1, ini satu S1. Nah, ketika mereka membentuk H2 gitu, konfigurasinya bukan lagi satu S1 maupun kalau misalnya kalian bilang bisa aja satu S2 Ibu karena elektronnya jumlahnya total dari penggabungan gitu. Tapi secara kimia dan ilmuwan memandangnya itu tidak seperti itu gitu ya. Artinya bahwa ketika keduanya bersatu menjadi H2 itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilihat gitu. Sehingga timbullah dua teori di dalam ikatan kovalen ya. Yaitu yang pertama namanya teori ikatan valensi ya. Teori ikatan valensi dan yang kedua tuh teori orbital molekul. Ya, ada dua teori. Nah, teori itu masing-masing memiliki ya statement masing-masing dan penjelasan masing-masing ketika suatu atom bergabung menjadi molekul secara ikatan kovalen gitu. Nah, untuk hibridisasi dia termasuk dalam teori ikatan valensi, di mana dia mengambil atau dia menganut teori bahwa ketika dua atom atau lebih bersatu menjadi satu molekul, berarti mereka akan membawa identitas mereka dengan orbital-orbital atomnya tuh kan ya. Ketika bergabung, mereka saling tumpang tindih atau istilahnya overlapping. Ini artinya kalau orbitalnya overlapping, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi sebenarnya hibridisasi itu lebih ke pencampuran orbital atom ketika menjadi molekul seperti itu ya. Penggabungan hybrid ya, hybrid. Tapi ketika bergabung mereka masih membawa identiti mereka masing-masing gitu. Jadi contohnya kayak misalnya ini contohnya seperti kalian berteman gitu ya, hubungan pertemanan. Jadi misalnya siapa di sini? Ya kalian berteman lah, misalnya Tiara sama Yasmin berteman gitu ya. Kalian berteman dengan teman kalian tuh berarti kalian membawa sifat asli dari masing-masing kalian gitu. Jadi sifat asli Tiara seperti apa, Yasmin seperti apa gitu kan. Nah, ketika membangun hubungan pertemanan, ya Yasmin menjadi dirinya sendiri, Tiara menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi kalian tetap memiliki hubungan, tapi kalian tidak mencoba merubah sifat yang satu dengan yang lainnya. Artinya kan kalau kita dengan teman kita kan kalau kita mau uh, apa ya pelit terserah kita mau apa ya mau ngatain dia juga terserah kita gitu karena kan berteman ya. Karena saya juga punya teman. Jadi kayak kita maksudnya kita dalam pertemanan itu tidak ada batasan. Artinya sifat jelek kita kelihatan, sifat baik kita ada, gitu kelihatan sifat yang menjengkelkan untuk teman kita juga ada gitu. Jadi tidak memaksa kita untuk merubah diri gitu kan ya. Jadi itu lebih kayak hibridisasi ya. Jadi proses hibridisasi dalam teori ikatan valensi seperti itu. Jadi kita membawa identitas kita yang sepenuhnya dalam hubungan tersebut gitu. Ingat bahwa hibridisasi cuma penggabungan orbital atom. Jadi ketika dua atom atau lebih bergabung menjadi satu molekul, orbital atom masing-masing dari yang penyusun molekul itu ikut dalam penggabungan. Artinya mereka bergabung menjadi satu. Tidak bergabung menjadi satu tapi tidak berubah menjadi orbital yang lain seperti itu. Jadi mereka tetap kayak misalnya H2 kan jadi H2 ini kan dari H dan H di satu S dan satu S dia bergabung.
Kita ngambil contoh dulu di sini contohnya itu BeCl2 ya. Di sini yang digambarkan ini adalah elektron valensi ya, bukan elektron. Ingat bahwa ketika atom membentuk molekul yang terlibat hanya elektron valensi, bukan core elektronnya. Sekali lagi saya ingatkan. Nah, untuk BeCl2 ini yang mengalami hibridisasi adalah atom pusatnya ya. Jadi atom pusatnya yang terhybrid, nanti elektron yang sisanya untuk berpasangan tugasnya diisi oleh atom yang jumlahnya lebih banyak lah. Pada umumnya seperti itu ya, biar kalian memahami bahwa hibridisasi terjadi ketika orbital atom dari atom pusatnya yang terhybrid gitu. Contohnya di sini BeCl2, di sini kan Be, kembali lagi kita mulai dengan konfigurasi ya. BeCl2 berarti Be dan Cl. Be itu nomor atomnya itu 4 ya. Ini 17 ya. 1s2, 2s2 ya. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. Elektron valensinya 2, ini elektron valensinya 7 ya. Ketika menyusun suatu hibridisasi, yang harus dibuat setelah konfigurasi adalah menggambar orbital dari elektron valensinya. Berilium itu 4, 1s2, 2s2. Elektron valensinya 2 ya. Jadi kita gambar ini ada 2 ya. Nah, kemudian ada Cl ya. Cl17 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. Elektron valensinya itu di sini ya. Sebentar. Elektron valensinya 7 ya. Nah, karena yang tadi saya bilang yang terhybrid hanya atom pusatnya, berarti yang mengalami hibridisasi adalah atom pusatnya. Di sini atom pusatnya kan berilium ya. Kenapa atom pusatnya berilium? Karena dia jumlahnya lebih sedikit dari Cl gitu ya. Jadi dari awal saya sudah bilang bahwa yang jumlahnya lebih sedikit pasti dia berada di pusat. Nah, hibridisasi itu terjadi ketika ada proses penggabungan dengan orbital yang ada di atasnya. Jadi begini, kan elektron valensi berilium itu kan 2 ya. 2 dan dia berakhir di 2s ya. Berarti orbital atom yang di atas 2s kan 2p ya. Jadi lebih kayak dia ingin memperluas orbitalnya supaya dia bisa berikatan dengan si Cl ini gitu. Jadi kan nanti Cl masuknya 2. Jadi tidak mungkin Cl akan masuk di berilium yang sudah berpasangan seperti ini. Maksudnya begitu. Jadi dia harus memisahkan diri antara satu elektron dengan elektron lainnya dengan cara dia memperluas orbitalnya dengan orbital yang ada di atasnya. Jadi hibridisasi terjadi tidak pernah dengan elektron yang energinya lebih di bawah, tapi dengan orbital yang posisi energinya lebih di atas dari yang elektron valensinya. Jadi kan kalau di sini digambarkan dari 2s ya, dia menggambarkan 2p karena setelah 2s kan 2p. 2p itu digambarkan dulu masih kosong. Nah, kemudian terjadi proses promosi atau pelepasan satu elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, promosi atau saya tidak bisa bilang eksitasi ya. Promosi lah. Karena nanti dianggap bahwa 2s dan 2p itu dia sama energinya. 2s digambarkan dengan posisi masih ada 2 elektron yang ada di situ. Kemudian kita gambar 2p ya. 2p di sampingnya karena kita tahu bahwa 2p energinya lebih besar dari
2s gitu ya. Jadi ini 2s, ini 2p. Nah, kemudian terjadi proses promosi, elektron yang satunya itu nanti pindah ke 2p ya. Nah, sebenarnya ini gambarnya harus keduanya itu sudah bergabung ya. Maksudnya begini, si S yang tadi itu dan 2S yang di sini sama 2P yang ini harusnya sudah combine jadi satu. Jadinya begini. Sudah 1, 2, 3, 4. Jadi terdiri dari 2S dan 2P, di mana ada satu dan satu lagi begitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini 5 ya. 1, 2, 3, 4. Hapus ini deh. Nanti kalian bingung nih. Iya, 1. 1, 2, 3. Oke. Sini 2S, ini 2P. Setelah proses combine-nya atau hybridnya, hibridisasinya terjadi, maka yang proses selanjutnya ya, kalau menurut saya ini belum selesai. Kenapa? Karena si elektron dari si Cl belum masuk ke orbital hybrid dari Be atau beryllium. Penggambarannya itu harus, nanti kan ada Cl nih di sini nih, kan elektron valensinya 7. Jadi ada 3s, ada terlalu di samping ya, bingung ya nanti. Coba saya gambar di sini aja ya. Kalian memahaminya begini ya. Ini saya gambar di sini. Jadi ada 3s sama 3p5 ya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti itu kan ada 2 Cl ya. Ini kan saya cuma gambar 1 Cl. Nanti Cl-nya yang itu bergabung dengan ini, yang satunya lagi dari Cl yang satunya lagi. Ini kan 3P, 3P lagi 3S, ini 3P. Ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang ke sini. Gitu. Tapi proses hibridisasinya hanya melibatkan atom pusat. Di sini dalam hal ini adalah beryllium. Nah, lihat di sini kenapa dibilang orbital hybrid sp, karena hanya mengcombine, artinya mengcombine-nya memang ya udahlah, kalau saya gambar kayak gini pasti kalian bilang ibu kayaknya harus sp3 karena kan langsung 1s dan 3p. Tapi dalam hal ini yang ada elektronnya itu cuman p-nya 1 yang dipakai untuk ikatan. Jadi dibilangnya itu sp ini. Ya, atau kalau misalnya menurut kalian ibu kayaknya harus dipisah lah ya, kan maksudnya P yang satu itu nanti pisah dengan P yang lain, bisa sih ya. Artinya kalau digambarkan seperti misalnya gini ya, 2, terus nanti di sini 2P, ada 2P, 3 lagi. Harusnya gimana? Tadi kayak oke. Nah, kalau kalian mau gambar seperti ini juga boleh. Tapi sebenarnya prinsipnya kalian harus tahu bahwa ketika satu elektron terpromosi ke ke orbital yang lebih tinggi ya, kan dari 2s ke 2p, kan 2p lebih tinggi dari 2s gitu energinya. Berarti yang terpromosi itu hanya elektron yang kalian mau pisahkan dari yang sudah berpasangan gitu. Nah, ketika kalian sudah pindahkan dia ke orbital yang lebih tinggi, jumlah elektron yang masuk di situ kalau cuma satu, berarti dia hanya menggunakan satu ruangan yang ada di dalam tiga ruang yang dari orbital P tadi gitu. Jadi cuma ngambil satu ruangan aja. Kan kayak di sini ya. Di sini kan dia cuma ngambil mengambil satu ruangan dari 3P. Jadi makanya dibilang orbital hybrid sp saja. Kenapa? Karena dia cuma menggunakan satu ruang dari orbital 2p. Ya, maksudnya begitu. Makanya selalu muncul ada istilah sp, sp2, sp3 ya, d2, sp3 gitu ya. Begitu. Gitu. Jadi jumlah
ruangan yang dia pakai ketika dia terpromosi ke orbital yang lebih tinggi gitu ya, yang akan nanti disebutkan sebagai orbital hybrid apa begitu. Oke, kalau masih bingung lagi kita coba lihat di BCl3. Nah, kembali lagi kalau kita melihat molekul BCl3 berarti kan molekulnya itu kan antara B dan Cl. Berarti kalian harus bikin konfigurasi B dan Cl3. Cl ya Cl3 tapi dalam hal ini Cl aja gitu maksudnya. Nah, si B itu tadi yang akan mengalami hibridisasi. Kan ya? Si B itu kan nomor atomnya 5, 1s2, 2s2, 2p1 ya. Elektron valensinya kan 3 ya. Berarti kita gambar elektron valensinya. Ya, ini ya. Jadi ada 2 terus 1. Nah, yang terpromosi adalah yang saling sudah berpasangan gitu. Berarti yang ini yang akan pindah ke sini. Ya, ininya nanti kayak begini. Ini 2S, ini 2P. Nah, ketika dia terhybrid, berarti hanya berapa ruangan yang terpakai? 1. 3 ya. 2. Sebanyak elektron yang terpromosi, sebanyak elektron yang ada di situ. Berarti orbital hybridnya namanya S, P-nya 2. Bisa? Bisa ya? Saya ngerti ya tadi maksudnya 1 yang terpakai ketika terpromosi dari ini ke sini gitu, tapi ketika menyatakan hybrid kan berarti jenisnya beda ya, terjadi kombinasi gitu. Oke, gitu ya, saya ngerti tadi siapa yang jawab 1 itu karena si orbitalnya terpromosi ke satu ruangan, tapi kan kalau kita bicara soal hybrid ya, artinya kan jenisnya beda kan, kayak misalnya kita belajar apa tuh, pencangkokan 2 jenis bunga yang berbeda kan, di hybrid kan berarti kan bunga yang warna putih sama yang pink itu ketika disatukan kan hybrid, maksudnya jenisnya kan beda. Nah, sama orbital juga gitu, kalau orbitalnya S sama P kan beda jenisnya ya, artinya orbital S kan cuma 1 ruang, orbital P 3 ruang begitu, jadi harus melihat SP itu berbeda dan sekalipun ruangan yang dipakai 1, tapi ternyata kan ada 1 elektron di sini gitu. Jadi harus memandang dia bahwa dia menggunakan ruangan P itu 1 untuk promosi, tapi kan sudah ada 1 elektron sebelumnya, berarti ruangan yang dipakai totalnya 2. Ya, begitu cara melihatnya. Jadi hibridanya atau orbital hibridisasinya itu adalah sp2 di mana ada 1s dan maksudnya 1s itu bukan orbital 1s, bukan, artinya kita menggunakan ruangan S1 buah dan ruangan P 2 buah gitu. Ya, jangan terpaku dengan istilah sp2 terus pikirnya orbital yang dipakai itu orbital 1s, bukan. Orbital yang dipakai orbital 2s dengan konsekuensi bahwa ruangan yang kita pakai itu cuma 1, sedangkan yang P kita gunakan ruangannya cuma 2, tidak pakai semuanya. Jadi kalau digambarkan bisa gini ya, saya 3 ruangan, tapi punyanya si S yang ini, punyanya si P yang 2 ini. Nanti ada P yang satunya lagi di sini. Salah. Yang penting kalian paham bahwa yang terhybrid itu cuma antara 1 ruangan S dan 2 ruangan P gitu. Ya. Oke, misalnya kalau masih bingung juga kita lihat ke CH4. Yang terhybrid itu cuman orbital dari atom pusat. Orbit yang jadi atom pusat dari CH4 siapa? C atau H? C, Ibu. C. Ya, C. Berarti kalian harus buat konfigurasinya dulu. Jadi sebenarnya proses ini harus dimulai dengan konfigurasi dulu ya. Biar kalian lebih paham, oh jatuhnya si elektron valensinya segini gitu. Jadi lebih apa ya, lebih kalian paham kenapa ada 2S dan 2P karena elektron valensi dari C kan 6, 1S2, 2S2, 2P2. Jadi digambarkannya seperti ini ya, karena elektron valensinya 4.
Tuh. Nah, yang jadi promosi itu yang di sini. Ini pindah ke sini, jadinya begini. Dan dia terhybrid harusnya bentuknya ya seperti itu ya. Ini ada S dan P-nya. Jadi semua satu, 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 satu. Nah, kan si H itu kan satu ya. Satu S1. Nah, ada 4 buah ya. Ada 4 buah H, berarti nanti H yang satu masuk di sini, H yang lainnya masuk di sini, dan di sini. Gitu. Ya, bisa ya. Jadi atom yang lebih banyak itu tugasnya cuma masuk ke orbital hybrid yang sudah dibentuk oleh si atom pusatnya. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya kita loncat dulu lah, jangan ke panjang ikatan dan sulit ikatan dulu, karena tadi kan saya udah bilang untuk teori pembentukan ikatan kovalen itu ada 2, teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Ikatan valensi menganut proses hibridisasi, sedangkan teori orbital molekul ini sendiri lagi teorinya. Ya, jadi setelah hibridisasi kita pindah ke teori orbital molekul dulu ya. Oke, teori ikatan valensi yang menganut proses hibridisasi atau hybrid itu kan dia menyatakan bahwa hanya terjadi overlapping antara orbital atom yang satu dengan yang lain. Artinya mereka tetap memiliki orbital atom yang apa ya bahasanya? Orbital atom yang identitasnya sendiri, maksudnya dia sebagai dirinya, dia membawa dirinya di situ gitu, tidak ada yang berubah. Sedangkan kalau teori orbital molekul itu dia menyatakan bahwa kalau atom-atom bergabung menjadi molekul berarti harus membentuk orbital baru yang namanya orbital molekul, kan dari nama teorinya juga ya. Jadi ketika dua atom, misalnya atom H dan H lagi, saya kembali dengan contoh yang tadi, ketika H dan H bersatu menjadi H2 gitu ya, itu berarti orbital atom dari si H yang satu dengan H yang lain itu tidak membawa dirinya sendiri. Jadi ketika mereka bergabung, mereka menjadi diri mereka yang baru dan harus memiliki orbital molekul ketika menjadi molekul. Jadi orbital atom berbeda dengan orbital molekul, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi teori ikatan valensi contohnya hubungan pertemanan, kalau teori orbital molekul ya seperti hubungan pernikahan ya, hubungan dua orang bersatu menjadi keluarga begitu. Kan ketika dua orang menikah ya, yang satu dengan yang lainnya menikah gitu kan, di dalam keluarganya kan harus ada rule yang baru. Jadi yang satu dari keluarga yang dari kecil dengan aturannya sendiri, yang misalnya itu yang perempuan, yang laki-lakinya juga seperti itu. Jadi ketika mereka membangun satu hubungan keluarga gitu ya, menikah, mereka harus punya konsekuensi dan aturan yang baru. Artinya tidak mengikuti yang sebelumnya, tapi harus apa ya istilahnya, membangun rule yang baru sebagai keluarga yang sudah mereka bentuk gitu. Jadi harus ada, kembali lagi dengan teori asosiasi yang saya bilang kan. Jadi kalau bersatu harus menjadi apa diri yang baru setelah menjalani hubungan yang baru tersebut gitu kan ya. Jadi kan kalau sudah menikah berarti ada hal-hal yang harus dibuang yang tidak baik ya. Jadi apa perilaku-perilaku jelek yang dibawa pada saat sebelum nikah harus dihilangkan atas dasar kesepakatan bersama gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ketika satu atom membentuk, kalau atom mau berubah jadi molekul, ya dia harus melepaskan identitasnya sebagai atom. Dia harus melepas diri sebagai atom dan harus menjadi molekul itu sendiri. Gitu. Nah, untuk orbital molekul yang terbentuk itu ada dua istilah, ada orbital molekul ikatan dan anti ikatan. Ketika atom-atom bersatu menjadi
molekul berarti ada orbital yang terbentuk yaitu orbital molekul. Tapi dalam orbital molekul itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu orbital molekul ikatan dan anti ikatan. Bukan berarti bahwa ketika konfigurasinya nanti dalam molekul di anti ikatan tuh molekulnya lepas, bukan. Artinya dia akan menduduki energi yang lebih tinggi. Jadi kan kalau kemarin di konfigurasi elektron atom kan ada tingkat energi yang lebih rendah, kemudian yang lebih tinggi sedikit, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku di molekul. Nah, ketika molekul itu terbentuk, ada tingkat energi yang rendah yang namanya orbital molekul ikatan dan tingkat energi yang lebih tinggi darinya yang disebut orbital molekul anti ikatan ya. Jadi bonding dan non bonding molekul orbital gitu. Jadi jangan dipikir bahwa nanti pas sampai di orbital molekul anti ikatan molekulnya lepas, tidak lepas, dia tetap jadi molekul, cuman dalam keberadaan sebagai orbital molekul ada konsekuensi tingkat energi yang lebih rendah dan yang lebih tinggi seperti itu. Contohnya tuh seperti ini molekul H2 ya. Nah, molekul H2 itu terbentuk dari orbital 1s dan 1s ya masing-masing kan, karena H itu kan 1s1 ya. Nah, dia digambarkan seperti ini. Jadi ini dari H yang satu dan H yang temannya lagi. Ketika mereka bersatu ada dua orbital molekul yang terbentuk. Orbital sigma 1s dan orbital sigma bintang 1s. Ini orbital molekul ikatan. Ini orbital molekul anti ikatan. Jadi posisi dari orbital molekul ikatan letaknya di bawah orbital atom penyusun molekul itu ya. Jadi posisinya lebih di bawah. Ini kan orbital atom ya. Ini kan energi. Perhatikan dulu, lihat ya. Dan sampai nanti ada soal seperti ini. Jadi ini kan diagram energi ya. Jadi posisinya ini orbital atom ya yang 1s, ini orbital molekul ikatan, ini orbital molekul anti ikatan. Posisi orbital molekul ikatan letaknya lebih di bawah dari orbital atom. Ya. Ini orbital atom. Ini orbital molekul ikatan. Ya. Jadi energi dari orbital molekul ikatan lebih kecil atau lebih besar dari orbital atom? Lebih kecil, Ibu. Lebih kecil. Jadi posisinya lebih di bawah. Nah, sedangkan energi orbital molekul anti ikatan itu lebih besar atau lebih kecil dari orbital atom? Besar, Ibu. Lebih besar ya, posisinya di atas. Jadi ingat ketika misalnya minimal dua atom bergabung menjadi satu molekul, ada orbital molekul ikatan yang posisinya di bawah orbital atom dan ada orbital molekul anti ikatan yang posisinya di atas orbital atom penyusunnya. Bisa ya? Ini contohnya untuk H2, cara menggambarnya seperti ini. Jangan lupa elektron valensinya digambar di sisi kiri dan kanan. Kemudian ketika bersatu, orbital molekulnya di bawah dan orbital molekul anti ikatannya di atas. Dan diisi sesuai jumlah elektron valensi. Jadi misalnya di sini kan satu, ini satu ya. Satunya dimasukkan ke sini, satunya diisi dulu di sini. Sampai yang energi terendahnya full dulu, baru pindah ke sini yang anti ikatan. Ya, seperti itu. Kalau S itu dia paling membentuk sigma ya. Tadi saya lagi skip lagi. Jadi gini, di sini ada, kan tadi kalian sudah tahu bahwa ketika membentuk molekul ada orbital molekul ikatan dan anti ikatan. Nah, jadi ketika membentuk orbital molekul tidak ada istilah 1s, 2s, tidak ada. Ini cuma berlaku untuk orbital atom ya. Nah, orbital molekul itu seperti apa? Nah, kalau orbital S ketemu S, berarti sigma ya. Ini sigma tergantung yang terbentuk itu apa. Jadi kalau misalnya antara orbital S dengan orbital S
waktu atomnya terbentuk menjadi sigma ya. Sigmanya tuh sigma dari S berapa? Kalau dari 1S berarti sigma 1S. Biasanya pangkat itu menyatakan jumlah elektron yang berada di dalam orbital molekul tersebut. Jadi kalau tadi yang punyanya si H2 ini kan ada 2 ya. Berarti konfigurasi molekulnya gitu, konfigurasi elektron molekulnya, elektron dari si molekul H2 itu sigma 1s2. Ya. Cara tulisnya seperti itu. Dan nanti ini bukan 5 ya, ini S. Jadi pangkatnya itu jumlah elektron di dalam orbital molekulnya. Kalau H itu masih gampang ya. Masih gampang karena cuma sigma. Jadi kalau antara orbital P yang atomnya itu dengan temannya membentuk orbital molekulnya itu bisa pi ataupun sigma. Ya. Jadi makanya di sini muncul orbital pi dan orbital sigma. Nah, kapan orbital pi itu terbentuk? Orbital pi itu terbentuk ketika dua orbital p itu dia bersentuhan secara side by side. Side by side itu artinya sisi dengan sisi. Jadi bentuk orbital P kan seperti ini. Nah, ketika terjadi ikatan, P itu terjadi antara side by side dari kedua orbital P tersebut. Ya, kalau sigma terbentuk itu ketika head to head ya. Jadi kepala sama kepalanya ketemu. Jadi gambarnya gini ya. Saya gambarnya gini ya. Terus satunya lagi tuh jadi head to headnya yang ketemu. Jadi dia menjadi orbital sigma. Ya. Jadi bisa tahu ya sekarang orbital molekul itu tidak bentuknya P, S, D kayak orbital atom, tapi mereka membedakan namanya menjadi orbital sigma, pi. Nah, ini urutannya. Sigma 1s lebih rendah dari sigma anti bonding atau anti ikatan 1s. Terus sigma 2s lebih rendah dari sigma bintang 2s. Bintang itu artinya anti ikatan ya. Jadi kalau muncul bintang berarti itu artinya anti ikatan atau non bonding. Nah, sigma 2px itu lebih, jadi sebenarnya ini urutan ini itu tidak selamanya berlaku ya. Karena kenapa? Karena untuk molekul homonukleer. Jadi ini nanti saya sempitkan aja materinya. Jadi kalian nanti sampai di orbital molekul untuk molekul homonukleer. Homo itu sama, nukleer itu inti ya. Jadi yang intinya sama. Kalau intinya sama berarti atomnya sendiri lagi. Ya contohnya seperti N2O2, terus F2, Cl2, ya itu yang homonukleer yang intinya sama gitu. Nah, di sini tuh contohnya itu litium ya. Di sini. Nah, litium itu kan tadi elektron valensinya 1 ya. Tapi biasanya itu dalam diagram tingkat energi orbital molekul itu kita gambar bukan dari elektron valensi saja, tapi dari semua elektron yang terlibat dalam, bukan elektron terlibat sih, elektron yang ada dalam setiap atomnya. Jadi makanya kalau litium digambarkan 1s1 juga digambarkan. Jadi untuk litium itu digambarkan semua elektronnya, mau core dan juga elektron valensinya juga tetap digambarkan dalam orbital molekul. Jadi untuk satu kan litium tadi nomor atomnya 3, 1s2, 2s1. Jadi digambarkan dari 1s dan 2s. S itu selalu membentuk sigma saja ya. Sedangkan P itu tadi apa? Pi dan sigma.
Gitu ya. Oke, nah untuk sigma yang terbentuk itu sigma 1S, sigma 1S bintang, kemudian untuk 2S itu sigma 2S dan sigma 2S bintang. Cara menggambarkannya seperti itu ya. Jadi orbital atomnya digambarkan dulu di kiri dan di kanan, punyanya satu litium, satunya litium yang satunya lagi maksudnya. Jadi digambarkan dimulai dengan tingkat energi yang lebih rendah, di mana di sini adalah 1S ya. 1S bergabung membentuk sigma 1S dan sigma 1S bintang. Di mana posisi sigma 1S selalu lebih rendah energinya dibandingkan dengan orbital atom 1S, dan sigma 1S bintang posisinya lebih di atas dari 1S orbital atomnya. Nah, jadi gambarnya begini ya. Jadi digambarkan orbital atomnya di sebelah kiri kanan, terus ketika menyatu sebelah bawah. Jadi kan kalau gambarnya begini, terus ini orbital atomnya, ini orbital sigma bintangnya, ini orbital sigmanya, ya. Nah, biasanya itu digambarkan begini. Ya kayak digambar ini lah. Nah, ini kan orbitalnya ada 2, sini 2. Nah, cara pengisiannya tuh setiap satu sigma itu punya maksimum elektronnya juga 2, sama sih. Jadi dari sini 1, dari sini 1. Atau saya ganti warna biar kalian lebih paham ya. Karena saya kasih warna yang ini tuh merah ya. Jadi di sini punya si merah. Nah, nanti pas yang di atas itu yang non-bondingnya itu atau anti ikatannya itu baru 1, terus yang ini juga merah. Satu, ya begitu. Nah, kalau sudah full semua, jumlahnya 2 dan 4 seperti jumlah yang di kiri kanannya, kita pindah ke yang anti ikatan. Jadi posisinya itu selalu yang anti ikatan lagi, dari yang 2S maksudnya. Jadi kalau yang energi paling rendah digambarkan di bawah, jangan biasanya tuh saya kalau kasih ujian itu pada menggambarnya tuh kiri kanan gitu. Jadi misalnya ini di kiri, ini kanannya, terus nanti kertas sebelah kanannya lagi di sebelahnya 2P. Misalnya kalau orbitalnya udah ada 2P. Itu saya salahin ya, karena konsepnya bahwa saya mau melihat bahwa kalian menggambarnya itu sesuai dengan tingkat energinya gitu. Jadi harus digambarkan dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian yang lebih tinggi sedikit, kemudian paling tinggi. Jadi harus bisa kalian memahami konsepnya seperti itu. Gitu ya. Jadi setelah ini sigma 1S, ini sigma 1S juga tapi bintang ya. Nah, kemudian di atasnya lagi digambarkan untuk orbital 2S yang saling bergabung. Nah, di sini si lithium cuman punya, satu ya. Tadi tidak ada yang bilang ke saya. Satu dari lithium yang satunya dengan yang satunya lagi. Ketika bergabung, membentuk sigma 2S dan sigma 2S bintang ya. Karena jumlahnya cuma ada satu-satu, berarti dia paling bisa bergabung membentuk 2 ya, 2 elektron. Jadi harus diisi ini full dulu, baru kemudian di sini. Tapi karena 2-nya sudah full, di atasnya tetap kosong. Jadi konfigurasi elektron orbital molekulnya gimana? Konfigurasi elektronnya untuk molekul Li2 itu sama dengan sigma 1s2, kemudian sigma 1SG lagi, sorry ya. Sigma 1S bintang ya. 2, kemudian sigma 2S 2 ya. Jadi konfigurasi Li2 adalah sigma 1S2, sigma bintang 1S2 dan sigma 2S2. Jadi
Ini Li2 sudah, H2 sudah. Kemudian kita pindah ke ini sebenarnya sama aja, maksudnya bahwa molekul dua atom berinti sama. Di sini ya, saya mau kasih tunjuk perbedaannya ya. Saya langsung deketin aja di sini ya. Oke. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Nah, untuk N2 ini posisi dari ini kan ketika yang tadi saya bilang itu. Jadi ini kan orbital P menyatu ya. Keduanya membentuk molekul ini O2 ya, yang sebelah yang saya gerak-gerakin ini O2. Jadi 2P-nya itu kan 2P4 ya. Jadi ada 4 elektron masing-masing. Nah, ketika mereka membentuk molekul, orbital molekulnya itu ada sigma sama pi. Sigma itu jumlahnya 1 karena head to head itu cuma terbentuk 1 aja ya. Sebenarnya ketika bola berpilin itu bersatu hanya ada 1 kemungkinan sigma, maksudnya begitu. Kemudian untuk pi-nya itu ada 2 ya. Jadi terbentuk 1 orbital sigma dan 2 orbital molekul pi serta antibondingnya masing-masing. Untuk N2 itu posisi, lihat di sini. Ini O2 ya yang saya lagi tunjuk. O2 ini sigmanya di bawah, energinya lebih rendah dari pi. Sedangkan kalau N, pi-nya lebih rendah dari sigma gitu. Makanya tadi saya bilang ada batasan di periode 2 dari N atau nitrogen ke bawah, nomor atom yang di bawah N yaitu kan berilium, boron, karbon, itu posisi dari pi-nya itu lebih rendah dari sigma. Sedangkan setelah N itu kan O kan 8 ya. Kalau O itu posisi sigmanya energinya malah lebih rendah dari pi. Menyusun orbital molekulnya, ternyata sigmanya yang harus diisi lebih dulu daripada pi-nya. Sedangkan kalau N kita isi pi dulu baru sigma. Makanya nanti pas konfigurasi elektronnya, kalau di N nanti muncul pi dulu baru sigma, sedangkan kalau di oksigen muncul sigma dulu baru pi. Jadi kalian tidak boleh lupa ini. Ingat yang menjadi pembatas adalah nitrogen. Jadi dari nitrogen ke nomor atom yang lebih kecil dari nitrogen, posisi dari orbital molekul pi-nya itu lebih rendah dari sigma. Sedangkan untuk oksigen ke atas yaitu sampai di di F ya, fluor ya. Ketika membentuk molekul diatomik homonuklir, kita akan mengisi sigma dulu baru pi. Maksudnya begitu. Untuk posisi anti ikatannya tetap sama, hanya untuk ikatannya berbeda ya. Ya, jadi kalau mau dilihat di sini 2 pi 1 sigma, kemudian 2 pi 1 sigma, jadi urutannya sama untuk N dan nomor atom di bawah N, sedangkan kalau untuk oksigen dan nomor atom lebih besar dari oksigen, itu posisinya itu sigma dulu, baru pi, kemudian pi antibonding, baru sigma antibonding. Ya, bisa ya dibedakan ya. Ini cuma berlaku untuk yang pi-nya di bawah N apa O? N, Ibu. N ya. Jadi N. kalau oksigen begini tidak oksigen. Tidak, Ibu. Kebalik, Ibu. Kebalik ya. Sini aja deh. Tuliskan konfigurasi elektron untuk keadaan dasar molekul O2 dan buktikan bahwa molekulnya itu bersifat paramagnetik. Saya tidak memaksa kalian untuk ini ya. Jadi O itu nomor atomnya kan 8, 1s2, 2s2, 2p. Berapa ini? 4 ya. Iya ya. Elektron valensinya 6. Tapi tidak kita nggak fokus ke elektron valensi karena harus digambar dari core elektron sampai ke elektron valensi. Nah, cara gambarnya itu berarti misalnya ini tingkat energinya ya. Saya bikin ininya tinggi ya. Besar gitu ya dari bawah ke atas biar bisa digambar. Jadi ada 1s, 2s, baru 2p. Berarti di sini misalnya saya gambar ini. Jadi saya taruh lagi di sini ada O1, ada O1 di sini ya. Jadi begini, ini 1s, ini 1s. Jadi ketika mereka berikatan ada
Oke, ada sigma gitu ya. Ada sigma, ini sigma 1S, ini sigma bintang ya, 1S. Bintangnya tuh begini. Kemudian di sini ada 2S ya. Ini ada di sini, ada satunya di sini lagi. Atau gini aja deh, ini jangan, ini warnanya berbeda lah ya, biar kalian bisa membedakan gitu ya. Nah, di sini tuh biru ya, orbital molekulnya biru biar paham gitu. Oke, ini 2S, ini 2S, gitu ya. Berarti kayaknya saya harus hapus yang ini dulu ya. Karena pasti P-nya itu banyak ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini nanti di... Oke, ini tidak lurus ya, tapi maksud saya adalah ini energi ya. Kemudian ada berapa tadi? 2P ya. 2P itu ada 3 kamar, di sini juga ada 3 ya. Nah, ketika membentuk sigma, terus P-nya, kemudian P-nya dulu, baru sigma antibondingnya. Ini sigma 2S, ini sigma bintang 2S. Ini itu 2P, ini 2P, ini sigma 2, ya sigma 2P, ini P 2P, ini nanti dia menghalangi ya. Orbital P2P, kemudian P2P juga, kemudian P bintang 2P, P bintang 2P, dan sigma bintang 2P. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung mulai isi dengan elektronnya. Di sini kan 2 ya. Di sini 2 juga. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, cara ngisinya kan ini ada 4, berarti 2, 2. Di sini 2, di sini 2 ya. Di sini ada 4, berarti 2 di sini dulu. 1 dari kiri, 1 dari kanan. Terus sisa 3 kan ya. Terus 1 di sini, 1 di sini dulu. Berarti udah berapa tuh? 4 kan ya. 1 dari sini, 1 dari sini. 1 dari kiri, 1 dari kanan. Jadi udah 6. Kurang 2 ya. Berarti 1 di sini, 1 di sini. Ingat ya, kalau 2P tuh karena dia 2 ruang, berarti harus diisi masing-masing setengah-setengah dulu, satu-satu dulu, baru di fullkan ya. Tidak bisa kalian mengfullkan dia langsung berpasangan gitu. Ya, jadi cara menggambarnya seperti ini. Nah, tadi dari soal itu diminta apa itu? Tulis konfigurasi elektron. Nanti kita ya langsung ditulis aja gitu berdasarkan kedudukannya. Itu berarti konfigurasi elektronnya itu dari bawah ya. Berarti sigma 1s 2, sigma bintang 1s 2 juga. Kemudian sigma 2s 2, kemudian sigma bintang 2s 2, kemudian sigma 2p 2, 2p ini adalah 2p 2 aja, kemudian Pi 2p 2 karena dia letaknya samaan berarti ya langsung aja lah. Pi 2p 2 juga, kemudian pi bintang
2P1, kemudian Pi 2P bintang 1 juga ya. Gitu. Dari soal itu diminta konfigurasi, kemudian orde ikatan. Jadi orde ikatan itu sama dengan setengah kali jumlah elektron di orbital ikatan ya, dikurangi jumlah elektron di anti ikatannya. Jadi kan yang di ikatan tuh yang ini, yang ini, yang ini. Jadi yang ada di ikatan itu ada, yaitu per orbital yang terakhir aja. Jadi yang dilihat tuh yang di sini aja. Jadi di sini ada 2, 4, 6. Tapi bukan harus semua ya. Kita coba dua-duanya. Coba 6 dikurang 2 ya. Setengah dari berapa ini? 4 ya. 2. Kode ikatannya 2 ya. Coba kalau kita masukkan semuanya ya, misalnya ikatan berarti di sini ada 2, 4, 10 ya misalnya. 10 dikurangi 2, 4, 6. Ya sama lah berarti. Setengah kurang 4. Kurang 4. Setengah dari 4, 2 ya. Sama dong ya. Kalau menurut saya sih yang ini, karena kan kita gambarnya semua. Berarti harus dari semua elektron yang ada di ikatan sama anti ikatan. Yaudahlah pakai yang ini ya. Yang ini ya. Maksudnya nilai ininya benar, tapi konsep pengisiannya itu berdasarkan dari yang tingkat energinya lebih rendah. Seperti itu. Ya. Dari penjelasan di depan ini di layar kalian, itu kenapa sampai O2 itu bersifat paramagnetik? Apa yang terjadi di situ? Ibu, saya Ibu. Ya, silahkan. Ibu mungkin karena yang bagian 2P itu ada elektron yang tidak berpasangan Ibu. Sehingga bersifat paramagnetik Ibu. Jadi karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan, sehingga dia bersifat paramagnetik. Itu ya. Ya, kalau dari penjelasannya itu karena ada dua ini ya. Makanya dia bersifat paramagnetik. Oke. Oke, terima kasih kelas kimia dasar 1. Selamat siang.